Halo, berikut ini merupakan penerapan sanitasi di tempat-tempat umum, khususnya sanitasi pendidikan. Sebuah sekolah dapat dikatakan menerapkan sanitasi yang baik apabila di sekolah tersebut dapat memenuhi tiga aspek yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Yang mana tiga aspek tersebut adalah: yang pertama, sekolah memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi; yang kedua, sekolah melaksanakan kegiatan pembiasaan hidup bersih dan sehat atau PHBS sekolah; dan yang ketiga, adanya dukungan manajemen sekolah untuk mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan sarana sanitasi dan biaya kegiatan PHBS. Adapun tujuan sanitasi sekolah, yaitu untuk meningkatkan hidup sehat bagi peserta didik dalam lingkungan hidup sehat, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang dengan baik dan mampu menjadi sumber daya manusia yang bermutu. Sanitasi lingkungan sekolah meliputi promosi kesehatan, ventilasi yang baik, tempat pembuangan akhir atau TPA, memiliki kantin, dan tempat sampah terpadu. Selain itu, persyaratan kesehatan lingkungan sekolah meliputi lokasi, konstruksi bangunan, ruang bangunan, kualitas udara ruang, dan pencahayaan. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Untuk sanitasi sekolah sendiri merujuk pada Kemenkes RI nomor 1429 tahun 2006. Kelompok kami melakukan observasi untuk melihat penerapan sanitasi pendidikan di salah satu institusi pendidikan, yaitu SMP 16 Kota Jambi. Kenalkan, kami dari kelompok B, sanitasi pendidikan. Di sini kami akan melakukan observasi di salah satu institusi pendidikan, yaitu SMP Negeri 16 Kota Jambi. Saya Romi Abrizal. Saya Winda Neviarani. Saya Ramawira Rusdi. Saya Reka Octavia. Yuk ikuti kegiatan kami sekarang yuk. SMP 16 beralamat di Jalan Serma Ishak Ahmad, RT 8 Beliung, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Lokasi sekolah ini tidak terletak di pinggir jalan raya dan tidak terletak pada daerah rawan bencana, serta bekas tempat pembuangan akhir dan bekas lokasi pertambang. Promosi kesehatan seperti pola hidup bersih, menjaga kebersihan lingkungan, memakai masker, mencuci tangan, dan himbauan-himbauan untuk menjaga kebersihan lainnya telah dilakukan dan diterapkan di sekolah ini. Himbauan yang dilakukan dengan adanya mading sekolah dan pamflet-pamflet yang ditempelkan di dinding dan di kaca di setiap sudut sekolah, bahkan hingga di dalam kelas. Lantai dari bangunan sekolah ini terbuat dari bahan yang kuat, permukaannya rata, tidak retak, tidak licin, dan mudah dibersihkan. Rata-rata pintu pada bangunan ini terdiri dari 2 daun pintu dengan arah bukaan keluar dan mempunyai ukuran yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Untuk pengendalian pencemaran udara, bangunan sekolah ini menyediakan ventilasi yang baik. Memiliki jendela yang dapat dibuka dan ditutup dengan arah bukaan keluar. Untuk ketentuan ruang bangunan, SMP 16 ini sudah memiliki beberapa ruangan seperti ruang UKS, ruang laboratorium, ruang kelas, ruang guru dan bimbingan konseling, kantin atau warung sekolah, toilet, dan ruang ibadah. Sumber air di SMP 16 sudah baik. Adanya termon di beberapa titik lokasi di SMP 16 sendiri. Fasilitas untuk mencuci tangan juga sudah cukup lengkap dengan adanya tempat sabun, keran air untuk mengalirkan air, dan tempat tisu. SMP 16 juga memiliki fasilitas ruang penjaga satpam. Terdapat juga selokan yang baik di setiap sudut sekolahnya.
Terdapat tanda di depan semua kelas, di mana tanda ini digunakan untuk mengantri dan menjaga jarak dalam mencuci tangan sebelum masuk ke kelas. Bangunan SMP 16 ini termasuk bangunan yang cukup lama. Rata-rata bangunan pada SMP 16 sudah memenuhi syarat sanitasi pendidikan. Namun juga terdapat beberapa bangunan di SMP 16 ini yang tidak memenuhi syarat. Seperti langit-langit yang ada di salah satu kelas yang sudah mulai rapuh. Jendelanya yang rusak. Tempat sampah yang rata-rata di depan kelasnya hanya punya 1 buah saja. Toilet yang tidak mempunyai tanda antara laki-laki dan perempuan. Kondisi dan fasilitas yang berada dalam toilet kurang memadai dan kurang baik. Kursi yang berada dalam kelas juga sudah tidak kuat lagi. Begitu pula dengan mejanya yang sudah mulai rapuh. Jendela yang tidak mempunyai tirai untuk mencegah terjadinya panas dalam ruangan. Tidak terdapat fasilitas untuk tempat penyimpanan sapu yang lebih rapi dalam kelas. Tempat pembuangan akhir sampah pada sekolah ini tidak diolah dengan baik, sehingga sampah menumpuk dan dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar karena tempat pembuangan akhir ini berada di antara kelas-kelas. Bangunan kantin pada sekolah ini juga kurang terawat. Banyak kayu yang sudah mulai rapuh. Tempat mencuci pada kantin ini juga kurang memadai dan hanya diletakkan pada tempat-tempat yang seadanya saja. Berdasarkan kondisi yang dilihat dari SMP Negeri 16 Kota Jambi ini, maka perlu adanya pembaruan gedung dan perbaikan bangunan-bangunan pada setiap ruang-ruang yang fasilitasnya hampir rusak dan tidak layak digunakan kembali. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pada saat proses belajar mengajar di sekolah.